Kak. Alhamdulillah. Oke, sudah mulai merekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Sudah terlihat. Sudah terlihat ya ini ya? Ya, Sudah, Kak. Ya, baik. Sebelumnya mungkin saya mau kasih tahu dulu materi kedua, kita bicara tentang masjid versus pasar. Ya. Sebelumnya ada materi tambahan yang ini hasil diskusi saya berdua dengan Bapak Muhammad Abdul Ghani. Beliau salah satu dosen di UI, rekan kami, alumni Gontor juga. Nanti silahkan kalian tonton juga video ini. Ini pemahamannya akan lebih mendalam tentang masjid versus pasar. Kalau di kuliah biasa seperti ini ya, saya menyesuaikan dengan materi yang ingin saya sampaikan saja. Kira-kira seperti itu. Di sini ada materinya, udah saya upload. Nah, akan saya upload juga biasanya online meetingnya setiap harinya. Kalaupun nanti saya berhalangan hadir, mungkin saya akan buat video sendiri, kemudian saya upload di sini ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Saya mau mulai materi ini tentang masjid versus pasar. Kok masih ada yang minta itu ya? Masih ada yang minta. Baik, kalian sambil buka materi ya. Udah di-download belum materinya? Belum ya? Mungkin saya mulai. Ini ada sebuah hadis ya. Hadis ini merupakan pembahasan pekan kemarin ya, perihal tujuan hidupnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah itu akan mencerai-beraikan urusannya. Artinya mencerai-beraikan urusannya itu adalah bikin susah urusan kita gitu ya. Bikin susah urusan kita. Coba perhatikan Anda yang pacaran gitu ya misalnya. Nah, pasti ujung-ujungnya nanti berantem gitu ya. Kalaupun manis itu manis-manisan gitu aja gitu. Padahal sebetulnya sebentar lagi Allah akan membuat susah untuk Anda yang hari ini berpacaran gitu ya. Dan saya sarankan buat Anda yang hari ini berpacaran, terutama mahasiswi prodi perbankan syariah, segera akhiri kegiatan itu karena kalau Anda menyatukan kegiatan belajar perbankan syariah dengan kegiatan berpacaran, maka jangan berharap Anda akan bisa hebat atau bisa tambah ilmu dengan belajar di prodi sini gitu ya. Karena pasti urusan kamu akan sulit gitu ya. Kemudian yang kedua, Allah itu akan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya gitu ya. Kayaknya susah terus gitu ya. Kalau
kalau kita tuh tujuan hidupnya hanya dunia aja gitu ya. Sudahlah urusan dunia kita itu dipersulit sama Allah sih. Yang kedua, kayaknya tuh meskipun punya uang 100 juta juga itu ya, itu perasaannya tuh miskin terus gitu, kurang terus gitu. Dan kalaupun Allah mau ngasih dunia itu ya hanya 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 dunia yang sesuai dengan kadarnya kita saja gitu, nggak akan dikasih lebih gitu ya, nggak akan dikasih lebih sebagaimana misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib gitu ya, sahabat Ali bin Abi Thalib yang dia itu ketika dia kok masih ada yang ini. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata begini, saya itu pernah menghitung, ya, menghitung wakaf saya itu senilai 4.000 dinar. Coba dikalikan 4.000 dinar dikali 3.800.000 berapa itu? Berapa 4.000 dikali 3.800.000? Halo? Berapa hasilnya? 4.000 dikali 3.800.000. Kayaknya nggak ada yang mau ngitung ya. Berapa hasilnya 4.000 dikali 3.800.000? 15.200.000.000, Pak. 15.200.000.000, Masya Allah. Siapa tadi namanya yang menghitung? Monica. Oh, Monica. Ya, Monica tadi sudah menghitung ya. Ternyata duitnya itu 15.400.000.000 ya. 200 juta, Pak. Oh, 200 juta. Baik. 14.200.000.000. 15 Oh, miliar 15. 15.200.000.000, baik. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu pernah menghitung ya, wakafnya dia itu 15.200.000.000. Dan ketika dia ngomong begitu tuh, ya, ketika dia ngomong begitu tuh, dia itu sedang memakai batu untuk mengganjal perutnya yang lapar, coba. Kalau dibandingin sama kita gitu ya, sedekah kita kira-kira ada nggak misalnya setengahnya dari sahabat Ali gitu ya? Kayaknya belum sampai gitu ya. Ya saya Belum. berkaca, ya kayak saya berkaca diri saya sendiri aja lah gitu misalnya. Sedekah saya aja nggak nyampe segitu gitu ya. Tapi alhamdulillah saya sampai hari ini nggak pernah kelaparan gitu ya. Ya buktinya saya apa namanya sampai hari ini ya masih gendut-gendut aja gitu ya, nggak kurus-kurus gitu ya. Nah itu yang perlu kita apa namanya perlu kita refer ya, bahwa para sahabat tuh kalau urusan apa namanya urusan dunia tuh paling hebat, dan tentu urusan akhiratnya juga paling hebat gitu ya. Kita nih kadang-kadang urusan dunianya hebat, urusan akhiratnya nggak hebat, atau sebaliknya urusan dunianya nggak hebat, urusan akhirat yang hebat gitu. Nah, harusnya sebagai seorang muslim itu harus seimbang. Makanya nanti saya mau buka materi ini dengan masjid dan pasar itu karena gunanya sebagai penyeimbang gitu ya. Makanya ketika kita tujuan hidupnya itu akhirat gitu ya, yaitu tentu Allah itu yang akan ngurusin urusan kita gitu ya. Kalau tujuan kita itu hidupnya akhirat ya, Allah itu yang akan ngurusin urusan kita. Coba bayangin. Saya mau kasih contoh sahabat Ali bin Abi Thalib tadi aja lah gitu ya. Sedekahnya gitu ya, sedekah wakafnya itu sampai 15 miliar. Tapi ternyata satu waktu istrinya Ali bin Abi Thalib yang bernama Fatimah, yang tidak lain adalah putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pernah mengeluh gitu ya, mengeluh ke Nabi. Apa keluhannya? Wahai Nabi, wahai ayahku gitu ya, tanganku ini sudah sakit gitu ya, mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya, mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian
tolong sampaikan ke suamiku untuk mencarikan pembantu untukku gitu ya. Cuman kan Nabi tahu gitu ya, dan kita semua tahu eh, sebagaimana sering dikisahkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib itu adalah salah satu sahabat yang tidak banyak memiliki harta gitu. Coba bayangkan, dikenal luas sebagai sahabat yang tidak banyak memiliki harta, tapi bisa melakukan atau mempunyai dan menghitung sedekahnya sebesar 15 miliar 200 juta. Terus apa kata Nabi kepada putrinya tadi? Aku akan kasih kepadamu satu rahasia ya, yang itu misalnya senilai gitu ya, senilai dengan apa yang ingin engkau inginkan gitu ya. Apa ternyata? Ternyata apa? Ada yang tahu nggak kisahnya? Nggak ada yang tahu. Ada yang Belum, tahu Pak. juga? Oh, belum tahu. Jadi Belum, Pak. Nabi itu kenapa? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Jadi Nabi menyebutkan bahwa kayak kalau kamu ingin yang lebih baik daripada itu, maka kamu cukup membaca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Itu kan doa biasanya dilakukan sebelum kita membaca zikir, tasbih, tahmid, dan takbir gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang mau saya kasih statement juga adalah bahwa di dalam Al-Quran itu, mungkin ini kemarin sudah ya, dalam Al-Quran itu ternyata Allah itu membahas tentang harta itu sangat detail sekali ya, terutama detail tentang hutang piutang, di mana surah Al-Baqarah ayat 282 itu sebagai ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Kalau kalian buka itu mungkin satu halaman sendiri itu ayat gitu ya. Mungkin kalau nggak salah lebih dari itu satu halaman. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya ada di surah An-Nisa itu ayat 5. Harta itu dia tuh berbahaya sebetulnya. Berbahaya bagi orang yang tidak punya ilmu, dan sekaligus dia itu punya fungsi sebagai penegak kehidupan. Jadi seorang muslim itu diminta untuk berlomba-lomba untuk mencari harta dunia sebanyak-banyaknya, tapi dengan tujuan untuk akhiratnya gitu ya, bukan untuk kesenangan dunia semata. Nah, ini konsep yang perlu diperhatikan dalam bisnis Islam, bahwa Allah itu menciptakan segala apa yang di bumi itu untuk kita gitu ya. Jadi nggak usah kamu berpikir mau pergi ke bulan atau pergi ke Mars atau mau pergi kemana-mana gitu ya, atau menyebutkan bahwa orang kafir sekarang mikirnya pengen pergi ke bulan, pengen pergi ke Mars. Orang Muslim belum sampai pikirannya sana. Nggak usah ya, kalian nggak perlu berpikir mau pergi ke Mars, pergi ke bulan dan segala macam gitu. Karena Allah itu menciptakan bumi itu untuk kita gitu ya. Dan bumi itu adalah sebaik-baik tempat yang Allah ciptakan untuk manusia. Jadi nggak ada tempat yang lebih baik selain bumi gitu ya. Maka kita tidak perlu memikirkan untuk pergi ke bulan. Ini silahkan nanti dibaca gitu ya. Ini miliknya Allah yang apa yang ada di langit dan bumi, dan apa di antara keduanya, dan apa yang ada di dalam di bawah tanah. Kemudian ini juga ada ya tentang ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Kemudian demikianlah ketentuan Allah, maka Allah mengetahui dan Maha Penyantun. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu agar kamu tidak sesat. Maka Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Itu Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Baik, kita masuk ke materi intinya, yaitu adalah masjid dan pasar. Masjid dan pasar ini perlu kalian ketahui adalah dua tempat ya. Dua tempat di mana seorang muslim itu harus hadir sebagai pemimpinnya. Kalau di dua tempat ini pemimpinnya bukan seorang muslim atau seorang mukmin, tentunya orang mukmin lah gitu ya. Kalau orang muslim belum tentu mukmin gitu ya. Di dua tempat ini harus dipimpin oleh
mukmin gitu ya, orang yang mengerti tentang agamanya ya, tentang agama Islam. Kalau dua tempat ini tidak dipimpin oleh seorang mukmin, maka jangan berharap Islam, atau jangan berharap misalnya Islamic banking and finance gitu ya akan merajai industri, atau akan misalnya mendominasi transaksi-transaksi yang ada di dunia ini gitu ya. Ya kita lihat sekarang pasar, siapa yang menguasai Cina gitu ya, masjid siapa yang menguasai, kebanyakan orang-orang yang tidak berilmu gitu ya. Orang-orang yang tidak berilmu, banyak sekali orang yang tidak berilmu. Baik, nah saya mau masuk kepada materi namanya masjid gitu ya. Kenapa masjid ini begitu penting ya? Ada hadis dari Rasulullah yang menyebutkan kedua tempat ini, ya, di mana tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Coba perhatikan ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Itu kenapa gitu ya? Allah itu, atau Nabi itu bersabda bahwa ketika kita masuk masjid itu, maka kita harus berdoa untuk memohon sesuatu yang baik gitu ya, kebaikan. Ada yang sudah hafal doa masuk masjid? Siapa yang sudah hafal doa masuk masjid? Yang laki-laki, yang wahyu sudah hafal doa masuk masjid? Saya hafal. Oh, Mustaqil, coba. Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Enggak, Pak. Ah, boleh ditambah begitu. Boleh juga cukup dengan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sebentar, ada iklan. Baik, saya lanjutkan ya. Ya, dengerin aja ya backsound-nya ya. Backsound-nya suara-suara mencekam gitu. Itu tadi ya. Pertama, Allah itu mencintai tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Yang kedua, makanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa doa ketika kita masuk masjid itu, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu gitu ya. Jadi kita berharap kepada Allah itu memperoleh rahmat dari Allah di dalam masjid. Nah, yang berikutnya itu ada di surah At-Taubah ayat 18. Nah, perhatikan ya. Artinya sesungguhnya ya, yang memakmurkan masjidnya Allah hanyalah orang-orang gitu ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Baik, orang-orang yang memakmurkan masjid artinya orang-orang itu yang senang gitu ya, senang pergi ke masjid ya, senang berkegiatan di masjid, itu adalah orang-orang yang dia itu yakin bahwa Allah itu ada ya. Dia juga yakin bahwa hari kemudian itu akan hadir ya. Yang dia itu melaksanakan sholat di masjid ya, khususnya wabil khusus buat laki-laki ya. Maka jangan berharap ya, kalau kamu laki-laki belum lulus urusan masjid ya, sebaiknya kamu nggak perlu ke pasar ya, nggak perlu ke pasar. Yang saya maksud tuh, Anda tuh belum layak untuk
bekerja, belum layak untuk berbisnis, belum layak untuk berkegiatan muamalah gitu ya. Khususnya kalau kamu itu belum lulus yang namanya dengan urusan masjid. Apa urusan masjid yang perlu kamu lulus? Ya sholat 5 waktu di dalam masjid gitu ya. Kalau untuk urusan yang sesederhana itu saja kamu belum mampu menyelesaikan, jangan berharap Anda itu bisa sukses di pekerjaan, bisa sukses dalam berbisnis, atau bisa sukses dalam berkegiatan muamalah. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang menunaikan zakat gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, kebanyakan orang hari ini membayar zakat itu melalui masjid. Dan yang terakhir adalah tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Nah, tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah ini sangat penting. Ini kayaknya sederhana gitu ya. Sederhana tapi terkadang sulit kita mengimplementasikannya. Cuman saya kepengen menggarisbawahi perihal kalimat terakhir di ayat ini, di mana Allah menyebutkan maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, orang yang memakmurkan masjid dengan syarat-syarat yang sudah Allah sampaikan itu, yaitu ya beriman kepada Allah, hari kemudian melaksanakan sholat, zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah, ini adalah orang-orang yang insya Allah akan mendapat petunjuk. Makanya saya mau merefer kepada hadis yang di atas tadi itu, ya. Orang-orang yang niat ya tujuan hidupnya adalah akhirat itu, Allah itu akan mengumpulkan urusannya. Apa sih maksudnya mengumpulkan urusan itu? Allah yang dimaksud dengan mengumpulkan urusannya itu, Allah itu akan memberikan petunjuk gitu ya, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang memakmurkan masjid tadi itu. Artinya ya, tujuan hidupnya memang akhirat gitu ya. Jadi dia akan mendapat petunjuk dari Allah untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis, kegiatan-kegiatan dalam misalnya dalam pekerjaan dan lain-lain. Kira-kira seperti itu yang dimaksud dalam surah At-Taubah. Jadi kalau Anda ingin sering-sering mendapat petunjuk daripada Allah, ya harus tunaikan ini tadi ya, petunjuk di surah At-Taubah ayat 18. Berikutnya adalah surah Al-Baqarah ayat 16. Ini yaitu orang-orang yang tidak menukar petunjuk dengan kesesatan. Artinya mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk ya. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Baik, perhatikan ya. Yang di atas tadi ya, orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang di bawah ini Al-Baqarah 16, mereka tidak dapat petunjuk atau tidak mendapat petunjuk. Jadi nanti kalau kamu perhatikan di video yang ada di e-learning itu, kami berdua sudah membahas bahwa yang pertama ya, khususnya misalnya laki-laki gitu ya, itu harus selesai dulu urusannya di masjid gitu ya. Urusan ibadahnya harus selesai di masjid, urusan mengilmui tentang bisnisnya itu juga harus selesai di masjid. Ya sebagaimana yang hari ini banyak kegiatan di masjid adalah kajian-kajian tentang bisnis, banyak kajian tentang bisnis, tentang fikih muamalah gitu ya. Nah, kalau kamu sudah lulus itu, maka kamu akan menjadi bagian orang yang mendapat petunjuk dari Allah tadi ya, sebagaimana di surah At-Taubah ayat 18. Dan insya Allah kamu bukan termasuk orang-orang yang menukar petunjuk itu dengan kesesatan. Kalau tidak menukar petunjuk dengan kesesatan, artinya petunjuk itu kamu peroleh itu dengan belajar gitu ya. Ya belajar itu kalau zaman dahulu itu ya namanya belajar itu ya belajar di masjid gitu ya. Kalau hari ini kita ada kampus ya mungkin harus belajar di kampus. Jadi selesaikan dulu belajar ya. Ada kaidah mungkin yang ingin saya sampaikan ya, ini yang penting mungkin ya. Mungkin gak banyak orang tahu gitu ya.
Dan ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh kalian, gitu ya. Ini kelihatan nggak ya? Ada tulisannya tahapan ilmu, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya. Kelihatan ya. Ya, baik. Tahapan ilmu itu, ya, perhatikan. Ilmu itu pertama dengan diam. Apa maksudnya diam itu? Ya, jangan terlalu banyak mendebat gitu ya dengan ilmu dia. Terima dulu, dengarkan. Kemudian yang kedua itu kamu bisa lakukan dengan menyimak dan menghafalnya. Tapi harus lulus dulu yang pertama gitu ya. Jangan apa-apa misalnya gitu ya. Dapat ilmu tentang misalnya tentang ada yang bilang hari ini misalnya musik haram gitu ya. Karena udah tahu begitu, merasa tahu gitu ya, apa-apa disampaikan musik itu haram, musik itu haram, musik itu haram gitu. Lama-lama di debat orang gitu ya, karena saking kurang ilmunya gitu. Nah itu nggak boleh begitu ya. Ilmu tuh kalau kamu peroleh, diam dulu gitu ya, perbanyak dulu gitu ya dengan belajar. Kemudian berikutnya adalah menyimak dan menghafalnya. Ya berikutnya tentunya adalah mengamalkannya, dan keempat adalah menyebarkannya dan mengajarkan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itulah orang-orang yang tadi itu mendapat petunjuk, dan mereka tidak menukar petunjuk itu dengan kesesatan. Menukar petunjuk dengan kesesatan itu ya menukar pengilmu gitu ya dengan sembarangan gitu ya. Kan hari ini orang, mungkin banyak dari kalian apa namanya? Misalnya ada kalimat begini ya, ngapain sih mau bisnis belajar terus gitu ya, kapan mulainya bisnis gitu ya. Nah ini perlu kalian ketahui, ini kalimat sesat ini ya. Ini dalam Islam nggak begitu. Dalam Islam itu belajar ilmu dulu ya, baru mengamalkan ya. Nggak ada dalam Islam itu istilahnya ngamalin dulu terus sambil belajar, itu nggak ada begitu, nggak boleh dalam Islam begitu. Dan perlu kalian ketahui ya, surah Al-Fatihah yang terakhir itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ada dua kategori orang di situ ya. Yang pertama itu kategori orang Nasrani, di mana dia tidak berilmu ya, tidak berilmu tentang tauhid dia, tapi dia mengamalkan sosok apa namanya, mengaku punya Tuhan sendiri gitu. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya ilmunya tentang tauhid, tapi karena saking sombongnya dia, karena merasa punya ilmu, maka dia tidak mau mengamalkan, akhirnya dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kamu jangan menjadi bagian daripada mereka gitu ya, dengan mengatakan kalau mau bisnis itu ya bisnis aja, belajar mah belakangan. Mau bisnis kok belajar dulu, nanti kalau kebanyakan belajar malah nggak jadi bisnisnya. Ya, itu kalau kalian ketahui, itu ada kalimat-kalimat yang menyesatkan sekali ya. Oke, berikutnya tentang masjid, di mana kalau kamu lulus kegiatan di masjid ini, Allah menjanjikan bahwa kamu itu akan dijamin oleh Allah. Dijamin kalau kamu melakukan suatu perdagangan itu adalah perdagangan yang tidak merugi. Nah, syaratnya apa yang perlu kamu lakukan untuk kamu itu memperoleh perdagangan yang tidak merugi? Ya, itu yang pertama, ya baca Quran gitu ya. Di mana baca Quran? Ya bisa di masjid, luangkan semua waktu di masjid. Kalau bisa di rumah juga nggak ada masalah ya. Tapi lebih utama di masjid kalau di dalam ayat ini. Kemudian dia melaksanakan sholat. Itu tadi yang saya bilang, ya, selalu melaksanakan sholat, khususnya untuk laki-laki di masjid dan tepat waktu. Mungkin kalau perempuan lebih kepada tepat waktunya. Lebih utama kan perempuan kalau sholat kan di kamarnya sendiri gitu ya. Kalau perlu perempuan tuh lebih utama sebenarnya kalau sholat itu punya musola sendiri gitu ya.
dan musola itu nggak digunakan oleh orang lain gitu ya. Sebagaimana ibunya Nabi Isa itu ketika beliau diasuh oleh Nabi Zakaria itu kan Maryam itu punya ruangan khusus ya untuk dia bermunajat kepada Allah. Yang ruangan itu tidak boleh dipakai oleh orang lain gitu ya. Sampai satu waktu Nabi Zakaria itu bingung gitu ya ketika melihat tempat ibadahnya Maryam itu kok bisa-bisanya di dalam sini ada banyak makanan gitu. Padahal Nabi Zakaria tuh nggak pernah beli makanan-makanan itu. Lalu dia bertanya gitu ya kepada Maryam itu, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Ya dari Allah. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau mau bedanya perempuan dengan laki-laki. Kalau laki-laki tadi tempat khususnya itu terbuka ya, di masjid umum diketahui oleh orang lain, termasuk ibadah yang harus ditampilkan gitu ya. Salat itu, tapi bukan dengan perasaan ria gitu. Nah, beda dengan perempuan lebih utama di rumah ya untuk melakukan sholat. Kemudian lebih utama lagi punya ruangan sendiri yang tidak ditempati oleh orang lain untuk khusus kamu beribadah di situ. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah syaratnya perdagangan yang tidak merugi adalah menginfakkan sebagian rezeki. Infak sebagian rezeki itu dengan cara yang diam-diam dan terang-terang. Nah, terang-terangan ya. Jadi infak itu kadang-kadang perlu yang terang-terangan, ya perlu juga yang diam-diam. Kira-kira seperti itu. Itulah syarat perdagangan yang tidak merugi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tentang masjid? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Iya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Iya. Siapa yang nanya? Via? Iya, yang nanya siapa tadi? Lanjut. Ayo. Siapa yang mau nanya tadi? Silakan. Gak jadi tak nanyanya. Pertanyaannya nggak jadi tadi pertanyaannya. Jadi kok, Pak, jadi. Oh, jadi. Siapa tadi yang nanya? Silakan. Saya, Via. Ya, silakan Via. Jadi kalau perempuan itu nggak wajib ya, Pak, di masjid? Ya, tidak utama. Yang utama di rumah. Lebih utama lagi punya ruangan sendiri. Tapi kalaupun sholat di masjid itu juga nggak apa-apa ya, Pak, ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Kan kalau ibadah kan mencari yang lebih utama kan? Iya, Pak. Kalaupun di masjid juga nggak ada masalah. Ya selagi di kampus kan tidak mungkin misalnya pulang dulu terus balik lagi ya. Tapi kalau kamu niat seperti itu ya nggak ada masalah juga gitu ya. Mungkin Allah catat lebih banyak pahalanya karena bersusah-susah pulang ke rumah gitu ya. Terus balik lagi bersusah-susah pulang ke kampus lagi misalnya begitu. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Gini, Pak. Ya. Tentang keutamaan sholat Jumat. Dikatakan di MUI, Majelis Ulama Indonesia kan di pandemi ini kan untuk bukan menutup sih, untuk sholat Jumat digantikan dengan sholat zuhur.
Terus ada yang pro kontra dengan ustadz-ustadz yang lain. Kalau ada yang berdalih kalau sholat Jumat itu kan harus berjamaah gitu loh Pak. Kalau misalnya kalau diganti dengan sholat zuhur itu hukumnya gimana? Iya gini ya, kalau pandemi itu kamu ya itu tadi memang perlu banyak-banyak berilmu ya, jangan cuma melihat hanya dari sisi satu sisi saja gitu ya. Pertama, kalau MUI mengeluarkan fatwa ya, itu memang kapasitasnya dia sebagai ulama gitu ya. Itu pertama, kapasitasnya dia sebagai ulama. Maka kita sebagai orang yang bukan ulama gitu ya, kita ya cukup patuh saja. Patuh. Itu kaidah pertamanya gitu ya. Kalau ada sebuah fatwa, cukup patuh saja gitu ya. Kalau kata MUI sholat di rumah, ya sudah patuh saja gitu. Toh begini, orang yang berijtihad membuat fatwa itu, dia juga pertama kalau dia salah, dia dapat pahalanya 1. Kalau dia benar, dapat pahalanya 2 ya, pahala ijtihad dengan pahala keilmuannya tadi itu gitu ya. Kalaupun dia misalnya salah ya pahalanya cuma 1, pahala ijtihad itu tadi. Ya kita sebagai umat ya cukup ikut saja. Ya sebagai umat ya cukup ikut saja gitu. Nah, tapi ada berikutnya. Kalau kamu gitu ya menjadi bagian orang yang yakin ya, yakin bahwa ketika kamu melaksanakan sholat Jumat itu Allah akan menjaga kamu dari corona gitu ya, dari penyakit corona. Silakan sholat gitu ya. Tapi kalau kamu tidak yakin kamu akan terhindar dari corona, ya sudah, sholat zuhur saja tidak ada masalah. Itu kaidah penting banget itu ya. Itu kaidah yang sangat penting. Jadi jangan sampai mempertentangkan, jangan juga sampai mengatakan begini gitu ya. Misalnya nih, ada masjid gitu ya, sholat Jumat, terus kata orang takmir sholat masjid itu bilang begini, alah kami aja sholat Jumat di sini nggak ada tuh yang kena corona, kamu mau sholat Jumat? Itu udah salah begitu. Itu udah salah gitu. Ngomong begitu tuh udah salah, itu namanya udah takabur gitu, udah gitu. Ya, kalau memang mau sholat, kalau yakin bahwa Allah akan jaga dengan sholat Jumat gitu ya, dengan tetap sholat berjamaah, dengan sholat yang rapat gitu ya, dengan shaf yang rapat, silakan laksanakan itu gitu. Tapi jangan mengganggu gitu ya. Misalnya jangan mengganggu orang yang misalnya punya keyakinan bahwa gue takut gitu ya dengan corona, ya itu juga benar gitu, nggak ada masalah gitu. Sama misalnya kan kalian kemarin ngusulin mau kuliah offline gitu ya. Iya. Makanya saya bilang kalau kampus menghindari itu gitu ya, menghindari kuliah offline. Tapi kalau kamu mau kuliah online sama saya, pertama tidak bisa di kampus. Kuliah offline tidak bisa di kampus. Karena kampus tidak mengizinkan itu gitu ya. Tapi kalau kita mau kuliah offline di luar kampus, enggak ada masalah. Tapi harapan saya jangan pasang status segala macam atau dipasang di IG. Nanti malah ada yang ngelihat. Nanti kalau ada yang ngelihat saya yang ditegur gitu. Nah, kalau saya yang ditegur kan itu malah jadi nyusahin saya nanti begitu. Kira-kira seperti itu gitu ya. Kalau saya sendiri sih berkeyakinan yang nggak ada masalah kita mau mau kuliah secara offline gitu ya. Tapi hari ini kebijakan kampus mengatakan nggak memperbolehkan kuliah offline gitu. Karena banyak pertimbangan gitu. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Gitu Wahyu ya, kira-kira jawabannya ya. Ya kalau sholat Jumat kalau kamu rasa yakin ini misalnya kan itu kan sebenarnya tergantung kondisi sekitar ya gitu ya. Saya juga waktu pertama kali pandemi juga saya akhirnya nggak sholat Jumat, udah hampir sebulan lebih itu saya nggak sholat Jumat. Ya karena saya juga nggak yakin gitu ya. Tapi setelah tapi katanya ustadz-ustadz itu kalau
3 kali nggak ikut sholat Jumat itu kan dikatakan ada yang dibilang Ya kafir gitu loh, Pak. itu kalau kondisinya normal. Kalau hari Oh ini gitu. kondisinya nggak normal gitu ya. Kamu kalau kalau penyakitnya ketahuan gitu misalnya gitu ya, kayak kayak orang jerawatan kayak panu gitu kan kelihatan, oh lu panuan gitu ya, lu jerawatan kan kelihatan gitu ya, oh berarti kamu lagi sakit gitu kan ya, wah gua harus menghindar nih. Nah ini corona ya gimana ngelihatnya tuh, nggak kelihatan. Kalau dia kelihatan gitu ya, apa sih penyakit misalnya yang menular yang kelihatan tuh apa ya, oh sakit mata misalnya gitu, sakit mata kan nular tuh ya kan, atau misalnya cacar tuh. Cacar juga nular kan. Nah kalau kita ngelihat tuh teman kita lagi sakit mata gitu, lebih baik kita menjauh kan. Bahkan dulu saya waktu kecil diajarin kalau ada orang sakit mata itu supaya kita nggak sakit mata itu diomongin tuh mata lu kayak pantat ayam gitu misalnya gitu. Sampai-sampai harus begitu. Saking apa namanya kita juga nggak mau kena penyakit itu. Lah hari ini coronanya nggak kelihatan men. Kalau coronanya kelihatan kita bisa menghindar gitu ya. Nah, kalau penyakitnya nggak kelihatan gitu ya, kalau kita rasa yakin Allah akan jaga gitu ya, ya sudah, sholat aja gitu ya. Tapi kalau rasa ragu-ragu gitu ya, kok hari ini kayaknya banyak banget itu ya infonya nih misalnya ODP atau PDP ya, OTG atau misalnya gitu ya. Ternyata di kampung saya ini banyak OTG gitu, udahlah, nggak sholat di sini lah, atau cari masjid yang agak jauh gitu misalnya di kampung sebelah gitu misalnya. Ya begitu saja prinsipnya gitu ya, yang perlu dipegang supaya nggak banyak perdebatan dan jangan apa namanya usahakan jangan melakukan diskusi apa namanya sampai berdebat gitu, sampai baper-baperan gitu misalnya gitu ya. Untuk hal-hal yang seperti ini gitu, itu nggak penting gitu. Kecuali level kamu sudah ulama gitu. Yang level ulama pun gitu kalau berbeda pendapat itu nggak pernah baper-baperan. Masa kita yang levelnya masih umat aja baper-baperan gitu ya, hanya hal-hal yang sederhana seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya Pak, siap, terima kasih. Oke. Saya lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah pasar gitu ya. Pasar ini kata Nabi ya, Allah menyebutkan dia itu adalah tempat yang paling buruk atau dimurkai ya oleh Allah. Makanya ketika kita masuk pasar itu disarankan untuk membaca ya kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutunya dan dialah Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beda ya doanya, doa masuk masjid ini minta rahmat gitu ya, doa masuk pasar ini seolah-olah kita memohon perlindungan daripada Allah, di mana memang ya pasar ya tempat yang paling buruk ya, memang isinya isi yang adanya riba lah gitu ya, adanya transaksi tipu menipu lah biasanya di pasar gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah tapi gitu ya, tapi yang perlu kita catat gitu ya, ternyata para nabi itu nabi yang Allah utus itu, mereka itu kata Allah di surah Al-Furqan ayat 20, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus itu, Allah itu mengutus rasul-rasul sebelumnya, melainkan mereka tuh pasti memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar, coba bayangin ya, sampai Allah itu menyampaikan nabi atau rasul itu juga jalan-jalan di pasar. Ngapain mereka jalan-jalan di pasar ya? Pertama, kalaupun mereka cuma apa namanya beli sesuatu di pasar karena mereka memakan makanan, pasti beli makanan kan ya di pasar. Yang kedua, kalau kalian ketahui bahwa nabi-nabi para rasul itu biasanya mereka melakukan kegiatan perdagangan di pasar ya. Dulu kalau kamu apa namanya membuat list pekerjaan-pekerjaan nabi itu, kalau kalian cari di Google itu rata-rata kegiatannya banyak dilakukan di pasar gitu. Kemudian ini di surah Al-Furqan ayat 7. Nah,
apa namanya, ini bantahan kepada orang-orang Yahudi itu. Mereka tuh saking nggak pengen yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul itu, mereka tuh sampai berkata begini, ini Muhammad kok katanya ngakunya Rasul gitu ya, tapi kok makan makanan kayak kita-kita, terus jalan-jalan juga di pasar gitu ya. Bayangkan coba, ini saking mereka tuh ingin membantah kenabiannya Nabi Muhammad SAW itu, mereka sampai bilang begitu gitu ya. Ya sebagaimana kalian ketahui ya, orang Nasrani itu kan sampai memuja-muji Nabi Isa itu seolah-olah udah seperti Tuhan gitu ya. Karena mungkin mereka berkeyakinan Nabi Isa itu kayaknya nggak makan makanan kayak kita-kita gitu ya, juga nggak jalan-jalan di pasar gitu ya. Tapi nah apa istilahnya ya, ya ini sebenarnya kalimat untuk membantah saja gitu. Padahal mereka, yaitu seperti yang saya bilang tadi, Yahudi itu sebenarnya punya ilmunya tentang tauhid gitu ya. Tapi sayangnya mereka nggak mau mengamalkannya. Maka jadilah mereka Yahudi. Sedangkan bedanya dengan orang Nasrani, mereka tuh nggak punya ilmu tauhid. Makanya nggak jelas Tuhannya kan. Antara 3 jadi 1, 1 jadi 3 gitu kan ya. Udah gitu, akhirnya mereka mengamalkan sesuatu yang nggak jelas gitu, karena nggak ada ilmunya gitu. Berikutnya ada di surah Hud ayat 29. Lihat, ini adalah doanya Nabi Hud gitu ya, di mana beliau berdoa, wahai kaumku gitu ya, aku itu tidak meminta harta kepada kamu ya, sebagai imbalan atas seruanku ya untuk menyembah kepada Allah. Sedangkan imbalanku ini adalah hanyalah dari Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Hud itu juga ke pasar gitu ya, ke pasar beliau itu juga. Nah ini berikutnya adalah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ada di surah Az-Zariyat ayat 26. Ini maka diam-diam ya, Nabi Ibrahim itu pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk yang dibakar. Ini kan cerita atau kisah tentang Nabi Ibrahim kedatangan tamu, yang ternyata tamu itu adalah para malaikat. Nah, ini membuktikan bahwa apa sih, Nabi Ibrahim itu punya sapi gitu ya, sapi dan binatang gembalaan. Kemana Nabi Ibrahim kalau bukan ke pasar menjual binatang gembalaannya gitu ya, pasti dibawanya ke pasar. Ini pekerjaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berarti pekerjaannya sebagai peternak, beda dengan ayahnya yang sebagai pematung gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian, nah ini saya mau tutup perihal pasar, gitu ya, dengan sebuah hadis di mana ini hadis yang sangat penting sekali ya, sangat penting sekali, dan ini adalah hadis juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika membuat pasar untuk kaum muslimin, atau yang dikenal hari ini dengan namanya pasar Manakho, itu adalah pasar yang merupakan wakafnya dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ibnu Majah menyebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, ini pasar kalian atau pasarmu gitu ya, pada para sahabat gitu ya ngomong. Kemudian tidak boleh dipersempit dengan mendirikan bangunan dan lain sebagainya di dalamnya, dan tidak boleh ada pajak di dalamnya. Nah, ini kenapa tidak boleh dipersempit gitu ya? Karena Rasulullah kepengen terbuka pasarnya, terbuka sehingga tidak boleh diapa-apakan. Nah, ini bentuk yang namanya wakafnya daripada Rasulullah. Kalau sudah diwakafkan maka tidak boleh diganti gitu ya. Tidak boleh berubah. Sesuatu itu kalau sudah diwakafkan tidak boleh berubah sedikit pun gitu ya.
Kalau dia wakafnya wakaf tunai, maka nggak boleh berkurang uang tunainya. Kalau dia misalnya mewakafkan tanah, ya tanahnya nggak boleh diapa-apain gitu ya. Kalau di sana ada kebun di atasnya, ya harus dipelihara kebunnya gitu ya. Kalau tadi seperti Rasulullah dibuat pasar, ya hanya khusus untuk pasar saja. Dan sampai hari ini kalau kalian ketahui, pasarnya Rasulullah ya masih ada sampai sekarang gitu ya. Kalau nanti ada yang kesempatan umroh apa haji gitu ya, silahkan nanti dicek di mana sih pasar Manakho itu, pasarnya Rasulullah itu, apa sekarang ada bangunan apa enggak gitu. Insya Allah sih tidak ada bangunan ya pasarnya Rasulullah, karena memang kaidahnya tidak boleh mendirikan bangunan sesuai dengan hadis ini. Nah, kira-kira seperti itu saya mau tutup dengan kesimpulan tadi. Yang pertama, pasar dan masjid ini harus dikuasai oleh orang mukmin, ya. Orang yang punya ilmu pengetahuan tentang masjid dan pasar, gitu ya. Dan orang yang mau pergi ke pasar itu pertama harus lulus daripada kegiatan-kegiatannya di masjid. Nanti kalian tinggal perdalam pemahaman ini dengan menonton video yang ada di e-learning obrolan saya dengan Pak Gani, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perlu kalian perdalam juga itu nanti tentang pasar. Kalau saya membaginya ada pasar tatap muka dengan pasar tatap layar gitu ya. Jadi ada pasar itu yang orang itu bertatap muka gitu ya, bertemu antara penjual dan pembeli. Ada tipe pasar yang kedua yang hari ini itu adalah pasar dengan kita itu hanya menatap layar saja gitu ya. Kadang-kadang di WhatsApp ada grup jualan gitu. Itu bisa dikategorikan juga sebagai pasar gitu ya. Dan jangan lupa berdoa ketika membuka grup WhatsApp yang ada jualannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Pak, saya mau bertanya. Ya, siapa yang nanya? Abel. Video mana videonya? Kenapa Pak? Videonya nggak ada video. Saya belum hafal wajahnya soalnya. Oke, silakan. Apakah boleh melakukan transaksi jual beli itu di masjid? Kalau transaksi jual beli nggak boleh, haram. Kalau di terasnya Pak, termasuk? Kalau di teras termasuk. Oh ya. Terima kasih. Yang dimaksud tidak boleh jual beli di masjid itu berarti di tempat di masjid di mana biasanya digunakan untuk sholat gitu ya. Biasanya kan teras kan sampai dipakai untuk sholat juga kan? Iya. Kecuali di halaman ya, kalau di halaman diperbolehkan. Kira-kira seperti itu, Bel. Jadi jangan kalau lagi jualan pulsa, ada yang minta pulsa lagi sholat gitu ya, jangan dijual di dalam masjid ya, keluar dulu Bel. Kan biasanya gitu dong, kan kita kan sekarang jualan itu kan ada di handphone masalahnya. Oh, meskipun online ya hukumnya haram. Hukumnya tentu haram. Kamu jawab gitu ya, misalnya kamu jualan di Bukalapak atau Tokopedia gitu ya. Habis sholat zuhur di masjid gitu ya, buka handphone, ternyata cring, ada yang nanya gitu. Terus kamu jawab, nah itu udah termasuk kategori melakukan kegiatan jual beli. Jadi kalau mau balas jualan online di IG kah, di marketplace kah, atau lagi jualan pulsa kah gitu, usahakan jangan melakukan transaksi di dalam masjid. Keluar dulu gitu ya, keluar dulu, balas baru masuk lagi. Ada lagi pertanyaan? Siapa yang nanya? Saya mohon maaf Kak, melenceng dari ini. Ketika orang kan banyak orang, sebagian orang itu mengatakan bahwa kalau orang perempuan ke makam itu nggak boleh. Apa benar Pak? Maksudnya nggak boleh terlalu sering. Itu benar nggak Pak? Saya belum pernah mendengar
apa namanya, dalil kalau perempuan nggak boleh ke kuburan gitu ya. Ya boleh-boleh saja gitu ya. Ya Pak, ada sedikit orang yang mengira kalau orang perempuan itu nggak boleh ke makam, bukan nggak boleh sih, cuma jarang gitu, tidak dibolehkan untuk setiap hari Kamis gitu. Nggak ada sih. Ya kayaknya kemarin sudah saya sampaikan ya tentang dalil ibadah, bedanya ibadah dan muamalah ya. Jadi kalau ibadah itu semuanya nggak diperbolehkan, kecuali ada dalil yang memperbolehkan ibadah itu. Tapi kalau berkunjung ke kuburan itu kan termasuk kegiatan muamalah lah ya, bersosial gitu ya. Karena dia termasuk kategori muamalah, maka semuanya sebenarnya boleh-boleh aja gitu, sampai ada dalil yang melarang gitu. Jadi selagi nggak ada dalil yang melarang perempuan setiap hari Kamis ke kuburan, ya nggak ada masalah gitu. Gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Ada lagi ya? Cukup? Azmil nggak nanya, Azmil? Nggak. Cukup ya? Kalau cukup, saya akhiri. Silahkan nanti kalau mau memperdalam tentang bahasan pasar dan masjid, silahkan tonton videonya di e-learning. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.